pelajar kita Esa Sagol. Hari ini tuh saya ingin coba-coba menunjukkan kepada teman-teman semuanya kalau mengolah pasir hitam konsentrat itu dibiasakan itu kita mengolah itu berbagai cara. Ya, jadi kita tidak terfokus di satu cara saja ya sahabat. Dan ini di depan saya ini saya ingin tunjukkan, makanya saya ini lakukan siaran langsung buat teman-teman bahwa tadi malam itu saya sudah mengolah berupa pasir hitam yang kita jadikan slag yang kita bakar menggunakan tungku dari karbon. Jadi tutorial yang untuk pembakaran slag itu kan saya sudah tunjukkan di channel yang berlangganan. Teman-teman bisa melihatnya, dan saya harap teman-teman mau berlangganan di channel kami karena di tutorial itu banyak sekali pelajaran yang mungkin saja sahabat perlukan. Oke teman-teman, coba kita lihat dulu material yang ada di depan saya ini. Ini satu jenis aja materialnya, pasir hitam aja sahabat. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah pasir hitam yang sudah saya jadikan slag. Ya, tuh. Jadi cara menjadikan ini slag ini itu saya tunjukkan di tutorial yang khusus berlangganan channel yang bagi pemula. Ya, ini adalah slagnya. Tadi malam saya coba-coba logamkan dan inilah logamnya. Tuh teman-teman ya. Sebelum saya jadikan slag itu pasir hitamnya kan kita dulang-dulang tuh, yang kita tangkap menggunakan karpet seperti ini tuh. Saya gunakan karpet semacam ini yang berbahan karet tuh teman-teman ya. Jadi ini adalah karpet bekas yang dari bak mobil, itu saya iris-iris menggunakan gurinda itu teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan arus. Jadi memang saya sengaja lekatkan ini di sini karena ini selalu saya gunakan. Meskipun saya sudah punya second table, tapi ini tetap saya gunakan. Cara ini tetap saya gunakan ya teman-teman. Itulah saya dapat emas seperti ini dari karpet-karpet itu. Setelah saya yakin bahwa pasir hitam yang kita mau olah itu ada emasnya, barulah kita jadikan slag. Karena untuk membakar pasir hitam 1 kilo itu butuh waktu ya teman-teman. Itu butuh waktu, butuh ya 1 kilo. Makanya kita pastikan dulu kandungan emas yang ada di pasir hitam yang akan kita olah dengan cara menangkap menggunakan karpet tadi. Nah setelah sudah yakin, barulah kita buat material itu menjadi slag ya. Tuh silakan kunjungi tutorial kami yang berlangganan channel, karena disitu saya ada tunjukkan cara yang sederhana tuh teman-teman. Jadi ini yang sebenarnya yang saya lakukan, saya nggak berpura-pura kepada teman-teman ya. Lalu sebagian dari slag ini itu tadi malam saya logamkan ya, mudah-mudahan nanti saya bisa upload videonya. Inilah saya bisa logamkan. Jadi sebelum ini saya kerjakan itu, sebelumnya itu saya sudah regia ya. Tuh regianya itu udah berapa hari nih. Dan regia ini saya endapkan menggunakan soda api ya. Saya memang sengaja memberikan soda api, tidak memberikan urea. Namun waktu ini saya regia itu kan saya panaskan teman-teman ya. Teman-teman boleh praktekkan jika kita ingin merosting meregia, diusahakan di roasting dulu pasir hitamnya, di roasting dulu agar sampah atau sesuatu yang bisa mengganggu itu bisa berkurang. Jadi kita roasting dulu. Setelah itu kita pisahkan sedikit dengan magnet
Jadi besinya itu agak berkurang. Nah, setelah kita pisahkan dengan magnet, pasir hitam yang sudah kita pisahkan dengan magnet tadi, itu kita pisahkan lagi. Karena selalu saja ada butiran-butiran emas yang terikut pada saat kita magnet. Jadi tidak cukup sekali kita magnet ya teman-teman. Ya 2 atau 3 kali. Kadang-kadang itu kita harus lakukan agar memastikan bahwa pada saat kita memagnet pasir hitam itu nggak ada debu-debu emas yang ikut. Ya mungkin saja ada, namun jumlahnya sangat sedikit. Nah, setelah itu baru kita haluskan dan kita regia. Ya, dan meregianya pun juga jangan banyak-banyak ya teman-teman. Cukup 1 kilo saja itu kita regia kalau pasir hitam. Nah, setelah itu dipanaskan. Lalu saya endapkan menggunakan soda api. Ya, kita tambah air, misalnya regianya 200 ml. Nah, regianya 200 ml. Terus kita jadikan regia itu ya 800 bisa. 1 liter pun juga bisa itu. Karena ini kita mau endapkan pakai soda api. Ya, dan inilah yang saya lakukan. Ini saya endapkan pakai soda api. Nanti kita akan saring dan itu insya Allah saya akan tunjukkan hasilnya. Ini pun juga nanti akan saya logamkan ulang. Kita mau bersihkan ini bulionnya, kita logamkan ulang. Karena itu teman-teman bisa melihat bahwa itu masih hitam seperti itu. Dan ini akan saya giling. Ya, ini akan saya giling. Saya ingin mencoba-coba menunjukkan kepada teman-teman bahwa jangan terfokus di satu cara. Ya, kita harus menggunakan beberapa cara untuk mengolah pasir hitam. Ya, pasir hitam, konsentrat atau material-material yang lain, kalau bisa teman-teman jangan fokus sama satu cara aja. Ya. Jadi nanti kami akan haluskan juga ini. Kebetulan kita ada tromol. Dan tromol ini sudah saya kosongkan. Karena itu sebenarnya material saya masih banyak, teman-teman ya. Namun ini saya sekedar menunjukkan kepada teman-teman bahwa pasir hitam yang sudah kita buat jadi slag itu bisa kita hancurkan lagi. Ya. Agar lebih mudah lagi kita olah selanjutnya. Ya sebenarnya ini bisa saya logamkan, namun kan temannya sudah ada saya logamkan ya teman-teman. Jadi ini kan menunjukkan kepada teman-teman bahwa sekali lagi jangan terfokus di satu cara. Ya, kita harus gunakan beberapa cara. Ya, ya mudah-mudahan di antara cara-cara yang kita gunakan ada yang lebih berkenan di hati gitu. Maksud saya gitu sahabat, yang lebih pas. Saya yakin regia bulion ini kalau itu udah jelas kan, itu udah jelas ada emasnya. Namun jika emasnya sudah kasar-kasar seperti ini, itu agak sulit itu di regia itu. Ya itu kelemahan dari regia. Karena apa? Karena kalau kita meregia pasir hitam, kan dia membeku itu di dalam itu teman-teman. Semakin kita aduk, emasnya itu akan semakin ke dasar. Semakin kita aduk, emasnya makin ke dasar. Besar kemungkinan emas itu tidak tersentuh dengan regia itu. Ya besar kemungkinan. Nah makanya kita meregia itu jangan banyak-banyak, sedikit aja. Ya jadi diperlukan untuk memisahkan material itu dengan pasir besi. Jadi inti dari pasir hitam itu saja yang kita regia, intinya saja. Pasir hitamnya jangan dibuang, nanti dicampur dengan pasir hitam yang lain, lalu kita buat dia menjadi slag. Nah seperti ini. Nah, baru kita giling. Ya nanti akan kita giling. Saya akan tutorialkan juga seperti apa kelanjutan dari ini. Karena saya juga ingin tahu apakah cara ini semua berkenan di hati para teman-teman. Nah, karena insya Allah saya pastikan ini tuh sudah ada emas. Insya Allah sudah ada emas. Karena dari sininya tadi kita dari awal sudah memastikan bahwa material yang kita olah itu memang mengandung emas. Ya gitu teman-teman. Nah, jadi ini juga berlaku buat konsentrat. Cara ini pun berlaku buat konsentrat ya teman-teman.
Ya, jadi saya harap teman-teman itu memahami bahwa mengolah material itu tidak cukup dengan satu cara. Kita harus menggunakan beberapa cara. Ya, maaf ya teman-teman. Saya live-nya itu siang hari. Karena begini, karena banyak yang bertanya tentang pasir hitam itu. Banyak peminatnya pasir hitam itu ya teman-teman. Seharusnya saya sudah akhiri itu tutorial-tutorial pasir hitam. Namun mungkin saja teman-teman itu masih ada yang belum terlalu paham tentang pasir hitam. Karena memang mengolah pasir hitam itu memang juga potensial ya teman-teman. Itu memang sangat potensi. Jumlahnya banyak, mudah didapat, perongkosan untuk mengambil material itu boleh dikatakan itu sedikit. Ya. Oke teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang sementara ini sedang mengolah pasir hitam. Ya, kita berdiskusi saja. Kebetulan ini udah jam istirahat saya ini juga. Ya, nggak apa-apa. Atau ada yang memberikan usulan, ya saya sangat berterima kasih. Wah, 10 orang tuh yang menonton. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih banyak. Tanpa dukungan para teman-teman, itu channelnya nggak jadi apa-apa ya, cuma jalan di tempat aja. Saya sangat berterima kasih. Ya, untuk itulah saya juga berpikir buat teman-temanku semuanya, gimana sih ngolah terbaik. Ya, nggak, saya sampaikan kepada teman-teman, tidak ada ukuran tertentu mengolah material itu yang terbaik, nggak ada tuh. Jadi makanya kita pelajari itu banyak cara, karena material itu kadang-kadang ada yang lebih banyak kandungan logam ini, nah, ketemu terus material lain lagi ya banyak lagi kandungan yang logam lain. Jadi kandungan logam sama material yang sama itu nggak selalu sama, itu emasnya pun nggak selalu sama. Banyaknya sekian nggak sama, karena saya sering mengolah ya teman-teman. Pasir hitam 1 kilo kadang-kadang menghasilkan emas ada setengah gram, kadang nggak nyampe, ya kadang cuma 100 mili. Ya, jadi nggak menentu kandungan emas yang ada dalam pasir hitam itu. Ya, ada juga teman-teman yang bilang pasir hitam. Ya, sebenarnya pasir hitam itu gini teman-teman ya, material pirit, ini pirit ya. Kalau kita roasting, saya sudah berapa kali tunjukkan cara merosting tuh, yang memang memerlukan suhu yang lumayan panas dan waktu yang lama. Ya, saya memang konsentrasikan buat teman-teman kalau mengolah material pirit itu di perostingan. Ya, karena kalau piritnya udah menghilang, itu menyisakan pasir besi. Ya, sama dengan pasir hitam itu hampir sama. Yang ketika piritnya sulfidanya udah minggat, itu bisa juga kita magnet. Nah, kita magnet juga itu. Ya, sama dengan pasir hitam itu, pasir besi. Nah, jadi dengan cara seperti ini ya teman-teman, itu bisa diregia, bisa langsung dilogamkan, bisa juga kita buat menjadi slag. Ya, kalau misalnya materialnya 1 ember tuh, misalnya 10 kilo mau dijadikan slag. Kalau misalnya ragu, sahabat boleh tambahkan soda as. Ya, sahabat boleh tambahkan soda as atau borak sedikit, dicampur aja dulu. Nah, terus dimasukkan di dalam tungku pembakaran itu. Tungku pembakaran yang buat karbon itu. Saya harap sahabat sudah melihat tutorial kami di channel yang berlangganan khusus pemula. Ya, karena saya yakin sekali bahwa teman-teman yang menyaksikan tutorial kami adalah teman-teman yang ingin belajar. Karena ini kan untuk pemula ya teman-teman ya, karena saya juga pemula. Saya nggak terlalu respect dengan teman-teman yang udah mahir. Ngapain lagi mau diajarin orang udah
udah bisa ngolah sendiri ya. Soalnya kalau kita itu ketemu dengan orang yang sudah pintar ngolah ya, saya cenderung itu banyak diamnya itu teman-teman ya. Nggak tahu kenapa saya lebih baik diam aja kalau ketemu dengan sesama pengolah. Nah, namun kalau bertemu dengan orang yang lagi belajar ya, kalau dia bertanya ya insya Allah saya akan jawab sepanjang itu saya tahu ya. Dan akhir-akhir ini kan banyak juga yang menghubungi kami melalui WA ya teman-teman. Memang kalau di WA itu saya kadang cepat respon, kadang enggak, karena itu kalau saya lagi sibuk teman-teman ya. Merempel batuan begini itu kan perlu waktu seharian ini, sambil menghidupkan mesin sambil ngerempel batu. Nah terus nanti kan paling 2 jam saya giling materialnya lalu saya keluarkan. Jadi betul-betul saya nggak nengok-nengok handphonenya, saya nggak lihat HP lagi ya. Saya nggak tahu, kadang-kadang ada panggilan itu 5, 6, 7 panggilan tidak terjawab ya. Kadang-kadang itu saya lupa, nanti subuh itu bangun subuh baru saya lihat handphonenya, wah tuh ada yang nelpon. Ada juga yang kadang saya suruh istri saya itu balasin aja tuh, takutnya nanti dikira kita tidak respon ya. Dan memang untuk mau belajar mengolah material seperti ini ya teman-teman, itu perlu waktu, perlu biaya ya. Saya tidak bercanda sama teman-teman bahwa memang nggak semudah itu kita mengolah material pasir hitam konsentrat lalu jadi emas ya. Itu memang butuh perjuangan juga tuh, butuh pemikiran yang jernih, butuh itu perhitungan yang matang. Karena sahabat sudah bisa ngolah tuh, itu masih belum cukup, kita masih perlu tambahan peralatan, tambahan bahan yang akan kita olah, membuat tempat dan lain-lain. Itu juga belum cukup, kita masih perlu keberuntungan. Jadi kita juga butuh keberuntungan untuk berhasil ya teman-teman. Jadi ya nggak ada jaminan juga ya, meskipun kami sebagai pengolah nggak ada jaminan bakalan itu, nggak ada jaminan 100% bakalan berhasil ya. Cuma paling tidak kalau saudara atau sahabat sudah bisa mengolah, kesempatan untuk berhasil itu peluangnya besar ya. Persentase antara keberhasilan dan kegagalan itu jauh bedanya. Berbeda halnya kalau teman-teman itu nggak tahu sama sekali ya. Ada juga teman-teman yang ingin belajar mengolah material nih teman-teman ya, sahabat ngolah material. Kadang-kadang ada yang saya tanya tuh, sahabat sudah pernah ngolah material dan menghasilkan emas apa belum ya. Ada yang belum, ada yang sudah pernah tapi di elektronik. Saya selalu bilang kepada teman-teman bahwa kalau ingin atau rencana teman-teman ingin belajar mengambil emas di pasir hitam, di batuan, saudara harus belajar dulu menggunakan emas jadi gitu, atau emas para yang diambil para penambang. Saudara harus uji dulu itu, coba dulu mengambil emas yang udah nampak itu. Nah, entah itu di regia kah, entah itu dilogamkan, pokoknya gimana caranya supaya kita ngambil emas yang tadi itu kita olah ya. Kita harus latihan dulu tuh di situ. Kalau emas itu nggak keambil apalagi yang saudara nggak lihat ya, semacam itu. Nah jadi kalau misalnya ada yang ingin belajar misalnya sama kami ya, pasti kami ajarin, namun dengan menggunakan media ya. Memang orang bilang bahwa iyalah pasti ada emasnya, pasti berhasil. Belum tentu. Kalau pemula, benar-benar pemula itu ya nggak bisa diambil emasnya meskipun emasnya sudah ada situ. Nah dari situ saja kita sudah bisa belajar bahwa oh iya ya, itu mengambil emas di alam itu memang perlu sedikit pengetahuan tuh. Dan kita memang memerlukan bimbingan tuh, bimbingan sama teman yang lebih
lebih mengetahui di bidang ini. Nah, tapi saya harap teman-teman jangan berputus asa itu. Belajar nggak cukup sehari memang. Namun saya juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Kita perlu bertahun-tahun untuk itu. Korban perasaan, korban dana dan seperti itulah. Ya, kita cuma tidak mau mengungkapkan tuh untuk apa juga kan. Udahlah, udah jadi pengalaman tuh. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa itu saya bisa membuat pekerjaan di rumah sendiri. Ya, itulah keberkahannya itu. Kita nggak perlu pikirkan untuk membuat surat lamaran tuh mau ke perusahaan tuh, nggak perlu. Ya, karena kita udah tahu tuh, ada pengetahuan sedikit tentang itu. Dan inilah yang ingin saya tularkan kepada teman-teman, bahwa udahlah kalau mau belajar teman itu mulailah berpikir untuk menyiapkan peralatan dan ini dan itu. Jangan kaget tentang biaya, karena memang semacam itu. Ya, macam mana lagi macam kami juga itu. Udah habis sekian tuh masih saja kekurangan, karena memang nggak pernah cukup tuh. Peralatan-peralatan emas itu hanya saja yang paling penting yang kita lakukan yaitu yang disiapkan dulu. Misalnya tromol kecil. Karena sulit kita mau berbicara tentang material kalau peralatan saudara itu terbatas. Nah, alat bakar kita nggak cukup kuat untuk mau melukamkan pasir hitam. Syukur-syukur kalau kita itu punya tungku, ya tungku yang macam inilah. Ya, itu ya syukur-syukur kalau ada. Nggak ada pun juga itu masih bisa kita kali dengan membeli koi yang tahan panas itu kan, yang agak-agak tebal. Karena ada koi yang mudah sekali pecah, belum dia apa-apa yang udah pecah. Ya, artinya koi itu sebelum digunakan itu bisa dipanaskan dulu, karena salah satu faktor yang membuat koi itu mudah pecah itu koinya masih lembab. Jadi di dalam pori-pori koi itu masih ada kandungan cairan tuh. Jadi pada saat kita bakar itu kan menguap, nah jadi membuat koi itu rapuh, cepat pecah. Makanya sebelum kita gunakan koinya untuk membakar itu dipanaskan dulu, kasih pemanasan dulu. Sama dengan kalau teman-teman mau berolahraga harus pemanasan dulu. Nah, samalah dengan koi itu. Apalagi kalau kita mau melogamkan pasir hitam yang suhunya di atas 1000. Ya, itu koinya itu harus benar-benar dipanaskan dulu baru dibakar. Takutnya udah mencair nih teman-teman ya. Sudah mencair terus terbelah, tumpah, kan rugi dong. Nah, ya kalau kami bisa ambil yang tumpahannya itu pun bisa diambil. Nah, cuman kan waktu pekerjaannya kan kita rugi di sana itu, rugi koi, rugi waktu, rugi oksigen, rugi gas, ya pokoknya rugilah. Ya, namun kalau memang itu harus terjadi, ya harus mau bagaimana lagi. Karena jangankan koi ya teman-teman ya, apa baja pun juga bisa hancur kalau memang sudah waktunya dia akan hancur. Nah, namun paling tidak teman-teman bisa menghindari dengan cara itu dulu, dipanaskan dulu baru kita gunakan. Ya, jadi teman-teman selalu ingat bahwa bukan tentang pasir hitam saja itu yang harus bahwa ini ada emasnya pasir hitam, enggak. Karena batuan pun juga pada saat nanti kita hancurkan batuan emas ya atau batuan pirit, pada saat kita hancurkan lalu kita roasting itu akan menyisakan pasir hitam juga. Nah, dia akan ada juga pasir hitamnya. Ya, makanya kalau kita kasih magnet itu kan selalu ada menempel sama magnet gitu teman-teman. Ya. Ian stres. Halo teman-teman. Ian stres. Bang, apa semua batu pirit ada yang tidak mengandung emas juga? Karena saya pernah lihat ada juga pirit yang zong. Ya, sebentar. Rokoknya mati, teman-teman. Saya perokok ya teman-teman ya. Saya mana tahu teman-teman punya solusi gimana caranya berhenti merokok.
saya mau berhenti merokok tapi nggak bisa. Ya apalagi kalau udah pusing tuh mikirkan material yang pengganggunya banyak, itu kadang saya duduk dulu, istirahat dulu dan duduk memikirkan apa cara apa ini yang cocok. Jadi tidak semua material itu diolah mengikuti jalurnya, enggak. Kadang-kadang kita memerlukan sedikit kasar, ya kita bakar sepanas mungkin lalu disiram dengan air, ya kan itu kasar. Oke teman-teman, jadi karena saya pernah lihat ada juga pirit yang zong. Saya tidak kurang tahu ya teman-teman ya, pirit seperti apa yang zong. Karena sepanjang saya ngolah material pirit, belum pernah sekalipun saya ketemu pirit yang nggak ada emasnya. Jadi siapa tahu teman-teman ada mengolah batuan pirit yang nggak ada emasnya. Nah, boleh tuh tunjukkan nanti di fotonya tuh pirit seperti apa yang teman-teman olah itu. Karena yang saya olah itu pirit sedikit banyaknya itu selalu ada kandungan emasnya, sedikit atau banyak. Karena ya sudah banyak juga nih jenis pirit yang saya olah ini teman-teman ya. Ada bahkan pirit yang dikirim sama saudara kita yang dari Aceh itu, dari Lok Sumawe Aceh. Itu ada berapa jenis pirit yang dikirimkan. Lalu dia olah, orang di sana kan ngolah, sebagian teman-teman katanya sih ngolahnya itu menggunakan raksa atau merkuri. Ya karena gini saudara, Ian stres. Maaf sesuai namanya. Ian stres, aduh janganlah stres. Gini, kalau kita mau mengurai tentang pirit itu ya sahabat, itu memang semakin kita mendalami itu semakin kita menyadari bahwa kita itu tidak tahu apa-apa tentang pirit. Namun paling tidak ini sebagai bahan diskusi buat kita ya teman. Pirit itu selalu tumbuh di atas pirit. Jadi sekecil apapun kita menggiling, itu selalu saja pirit. Karena memang pirit tumbuh di atas pirit itu. Di lapisan pirit seperti bawang pun ada lagi lapisan di atas. Jadi sekecil apapun kita itu selalu. Untuk memastikan pirit itu ada emasnya atau tidak, makanya saya tunjukkan tutorialnya di roasting itu. Saya fokuskan di roasting. Cobalah saudara merosting dengan cara yang seperti kita lakukan. Ya mungkin barulah itu saya benar-benar yakin. Namun sepanjang ini saya mengolah batuan pirit dengan cara yang saya tunjukkan sama teman-teman bahwa merostingnya seperti ini. Ya, lalu kita lakukan pendulangan. Biasanya itu pasti ada menyisakan debu-debu emas. Ya entah itu banyak, entah itu sedikit. Ya karena pirit itu sendiri itu rumah emas terbaik itu. Selalu aja begitu. Saya tidak tahu itu pirit seperti apa yang nggak ada emasnya. Ya karena aku jujur aja teman-teman ya, saya belum pernah ketemu pirit yang nggak ada emasnya. Selalu saja ada, walaupun jumlah kandungan emasnya itu sedikit. Sucipto Tina, asli mana bang? Oh ya, saya orang sini, Palopo. Ya sama aja kita saudara. Kita semua bersaudara. Saya orang Sulawesi itu. Kalau soal keturunan sih, mama saya orang Palopo asli, sementara bapak saya itu orang Bau-Bau asli, orang Buton. Tuh. Itu bapak saya. Tuh. Ya, namun saya lahir di sini dan besar di perantauan. Ya, jadi saya pulang merantau itu setelah 25 tahun. Jadi adapun yang saya tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa mengolah material-material ini, ilmu ini itu saya dapat di jalan. Saya nggak dapat ilmu ini di sekolah. Ya, dan saya tidak tahu apakah tetap belum ada ilmu ini di sekolah atau apa. Saya nggak tahu. Yang jelas keterampilan ini saya temukan hanya di jalan tuh. Ya, gitulah teman-teman. Sucipto Tina, ciri batu yang mengandung emas bagaimana warnanya? Oke teman-teman, tidak ada warna patokan tertentu buat batuan emas. Ya karena
Kadang-kadang batu itu warnanya agak merah berkarat seperti besi. Kadang-kadang itu juga banyak emasnya. Terkadang batu itu ada warna hijau-hijau. Ya, kita lihat nggak ada emasnya, ternyata ada. Ya, jadi nggak ada patokan warna tertentu buat batuan emas. Nah, makanya kita memerlukan cara atau belajar cara mendeteksi kandungan emas pada batuan. Karena pada dasarnya ya teman-teman, ini pada dasarnya waktu saya belajar dulu, saya pernah diberitahu sama guru saya bahwa sejujurnya hampir semua batuan itu punya kandungan mineral, ya entah dari emas, entah dari besi, ya hanya ukurannya itu mungkin 1,9 detik gitu maksudnya kan, artinya kandungannya sangat sedikit. Perbandingannya itu kan memang nggak jelas itu. Kalau masalah batuan itu nggak jelas ukuran, misalnya 1 kilo ini batuan ini ya, emasnya segini. Yang saya tahu hampir semua jenis batuan itu punya kandungan mineral, mineral logam maksudnya. Dan biasanya kalau ada mineral besi atau apa sulfida di situ, biasanya emas juga ada aja di situ yang nyelip-nyelip gitu. Ya, gitu. Namun yang saya olah ini itu warnanya, warna batuannya entah, saya tunjukkan ya teman-teman ya. Ya, ini ada beberapa contoh batuan yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman. Batuan yang ada kandungan emasnya. Ini untuk batu sungai ya. Ini batu sungai. Saya belum membahas tentang itu karena batu galian di sini itu teman-teman ya. Kalau untuk wilayah saya sini itu galian untuk buat lubang jalur itu enggak ada. Ya, enggak ada. Yang ada itu hanya galian-galian C. Yang kebetulan aja kita itu naik motor lihat ada galian C. Terus ada lagi jalur yang muncul. Nah, itulah baru saya ambil. Saya teropong. Nah, ketika di dalam itu ada warna kayak hitam-hitam, ya udah itu udah saya ambil. Saya nggak perlu berpatokan itu bahwa itu warna kuning, enggak tuh. Karena emas itu warnanya itu 3 tuh, bukan cuma kuning aja. Ya, warna hitam, kadang-kadang dia warna hijau. Lalu kalau dia masak, nah kuning, dia seperti buah-buahan gitu. Kalau saat jadi masih baru muncul, dia dikuncup, terus jadi putih, terus jadi buah. Nah, kalau dia matang ya kayak itu kuning juga. Seperti itulah emas itu. Jadi nggak ada ukuran tertentu. Ini adalah batu sungai teman-teman ya. Bentar. Soalnya handphoneku ini itu retaknya itu retak 5 ya teman-teman ya. Garis-garisnya itu. Nggak tahu lah, nggak pernah terpikir buat beli handphone baru. Lebih baik saya menyiapkan peralatan-peralatan daripada itu mau beli handphone baru. Tidak tahulah nanti kalau berhasil. Nah, tuh teman-teman. Nah, ini adalah batu sungai ya teman-teman. Nah, dia keriput, kelihatan rapuh begitu kan. Namun sedikit berat. Ya, ini batu sungai dari jenis kuarsa. Nah, nih. Tuh. Saya nggak tahu apakah teman-teman bisa jelas lihat atau gimana. Ini batu sungai. Ya, dan yang saya olah sekarang itu batunya yang begini tuh. Teman-teman ya. Nah, tuh. Banyak besinya. Besi dan pirit itu udah sini tuh. Ya. Seperti ini tuh. Ini adalah galian C, teman-teman. Batu galian-galian C yang seperti ini. Ya. Namun ini insya Allah ini positif ada emasnya. Karena saya sudah beberapa kali coba pada saat kita giling dan kita masukkan melewati skin table itu dan saya ambil itu
Seperti yang biasa saya tunjukkan itu memang ada emasnya. Ya alhamdulillah lah. Kalau kita mau usaha emas, yang penting ada satu titik ya, ya udah itu udah lulus. Itu bagi saya teman-teman ya. Saya nggak perlu nunggu sampai 10 titik dulu, yang penting sudah kelihatan satu titik, udah itu udah saya purata itu materialnya saya akan ambil gitu. Assalamualaikum bos, Maluku Pulau Buru hadir. Waduh, terima kasih saudaraku. Salam salam buat teman-teman. Terima kasih selalu hadir. Di sini kita hanya sekedar berdiskusi ya teman-teman ya. Saya bukanlah guru, saya adalah pekerja juga seperti teman-teman. Kalau guru itu ya seperti dosen, itu memang punya gaji dan dibayar. Kalau macam saya ini teman-teman ya, hanya sekedar itu intermezzo lah orang bilang. Tuh, lagi istirahat. Ardi Suhardiman Ardi, mantap mantap. Mantap kembali. Ya, abang pengolahannya sistem basah apa asam? Wah ini mantap. Kalau sistem asam tuh teman-teman, saya jelaskan ya. Sistem asam itu kita gunakan hanya untuk menguji material itu, ya. Karena kalau sistem asam kita mau gunakan, nggak usahlah dulu 1 ton, 100 kilo aja itu. Kita mau olah sistem asam tuh, rugi, teman. Nggak dapat untung itu teman-teman. Percayalah itu. Udah mau diapakan tuh. Kecuali kalau 100 kilo itu intinya saja yang kita ambil. Misalnya kita menggunakan kita mau ngolah asam nih, tapi material 100 kilo. Namun material itu kita giling, lalu kita ambil konsentratnya, atau kita ambil memang debu-debu emasnya menggunakan meja pengocok seperti ini. Artinya kita mengambil inti dari material itu saja. Namun percayalah sahabat, ketika kita menggiling material itu, emas yang seukuran mikroskopik atau yang lebih kecil lagi daripada nano, itu akan ikut bersama air yang mengalir itu menjadi lumpur. Nah, makanya kita memerlukan tong untuk mengambil emas yang tidak kasat mata itu. Karena kadang-kadang justru jumlahnya itu lebih banyak dengan yang kelihatan. Nah, makanya jadi kalau untuk mau mengolah sistem basah atau asam, kita menggunakan semua kedua cara itu. Jadi bukannya apa ya teman-teman, belajar mengolah batuan-batuan emas itu memang teman-teman harus belajar itu beberapa cara tuh. Kita jangan belajar asam aja, belajar basah saja, belajar melogamkan saja, enggak. Ya pokoknya harus belajar semuanya. Ya pokoknya itu. Gimana banyaknya peralatan yang kita gunakan, ya begitu juga lah banyaknya cara yang kita gunakan. Gitu maksud saya teman-teman. Ya, Usman Bintaro. Terima kasih. Boleh Kang, aku minta nomor WA-nya. Boleh. Itu nomor WA saya itu udah berseliweran itu di tutorial-tutorial sebelumnya itu teman-teman. Sudah banyak itu nomor WA. Tuh. Namun itu kadang-kadang saya balas, kadang-kadang enggak ya kalau lagi sibuk begini itu teman-teman. Saya enggak punya karyawan tuh. Tidak punya anak buah. Kalaupun saya mengupload tutorial yang punya teman, sejujurnya itu hanyalah orang belajar. Ya, dan saya beberapa kali mengupload ada yang menemani, itu hanyalah orang belajar. Selebihnya paling anak saya, anak dan istri saya ikut menemani saya ke sungai. Dan itu hanya untuk orang belajar ke sungai. Ya, alhamdulillah itu ada yang dari Jawa datang belajar ya, sahabat juga. Dan tinggal nggak lama baru pulang. Ya, mudah-mudahan yang pengetahuan yang dia dapat dari sini itu bermanfaat bagi dia itu. Ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman ya, enggak. Ya, itu di atas langit itu masih ada langit ya teman-teman. Namun paling tidak itu kita masih tetap maksudnya di dalam arena pengolahan semacam ini kita saling berkomunikasi sama teman-teman. Ya, saya merasa itu bukanlah guru ya teman-teman. Saya samalah seperti teman-teman. Ya,
Bukan kita itu tahu ini terus dikatakan pintar, enggak teman-teman. Sehebat-hebatnya orang tuh teman-teman pasti punya sesuatu yang dia tidak ketahui itu. Pasti ada saja yang dia tidak tahu, entah itu bagaimana. Saya merokok teman-teman ya, saya nggak bisa tuh kalau nggak merokok teman-teman. Saya bingung mau ngomong apa, karena itu ini kan mau istirahat, makanya saya duduk-duduk begini sendiri tuh. Jadi kadang saya sudah kerja begini tuh, kadang saya tidur-tidur, nanti itu saya lanjut lagi tuh tengah malam tuh. Jam-jam 1 itu baru saya mulai lagi. Bukan soal gimana ya teman-teman ya, ada itu teman-teman juga yang bilang eh nggak usah terlalu dihantam kok ngerjain itu. Bukan soal itunya, kita ini kan punya target gitu. Saya juga punya targetnya teman-teman. Kalau umur panjang itu umur berapa puluh tahun itu umur saya itu ya, kalau bisa ya saya sudah tidak ini lagi. Saya maunya pergi jalan-jalan tuh jadi jemaah tablik atau apa itu. Saya maunya seperti itu. Ya, sebentar teman-teman. Ya. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, karena saya pikir apa yang saya mau jelaskan sama teman-teman, saya sudah jelaskan di depan bahwa mengolah material itu jangan satu cara. Pasir hitam harus gunakan jurus 4. Konsentrat harus gunakan jurus 4, 5 kalau perlu. Ya. Oh ya. Gorontalo boy, Gorontalo itu daerah potensial itu. Gorontalo itu saudara, itu banyak pengolah di sana. Ya, banyak tong juga di sana itu, Gorontalo. Ya, cuman di sana itu kan gimana ya, itu agak anu lah kalau di sana itu, kalau dari sini tuh. Kebanyakan orang di sana Gorontalo itu kalau ngolah material di sistem tong, ini kebanyakan ya, itu nggak di treatment dulu itu. Saking tebalnya itu kandungan emasnya di batuannya. Nah, itu kadang-kadang langsung digiling materialnya, tangkap pakai merkuri itu yang aluvialnya, debunya itu, lumpurnya itu naik ke tong. Itu nggak ditreatment lagi, itu langsung naik ke tong, kasih CN, kapur, karbon, udah itu aja itu senjatanya itu. Ini sedangkan itu pun juga wah masih luar biasa diambil. Jadi memang Gorontalo itu sungguh daerah potensial. Ya, salam kembali, salam sama teman-teman di Gorontalo. Nyimak bang dari Jawa Tengah. Siap, terima kasih saudara. Ya, saya sangat berterima kasih. Tanpa dukungan teman-teman semuanya itu saya juga nggak mungkin bisa bertahan lama di channel ini. Ya, karena itu saya juga bingung tuh. Udah keterusan ini, udah channelnya ini teman-teman. Udah keterusan, dulu kan cuma itu aja itu. Bikin channel buat hiburan waktu nambang di sungai itu. Istirahatnya. Akhirnya keterusan jadinya. Ya sudah. Makanya itu yang uh, saya mengolah ini, tahap krusialnya bukan saya mau merahasiakan kepada teman-teman, enggak, itu saya memang selalu mau ungkapkan tuh. Namun saya simpan di channel yang berlangganan. Jadi teman-teman yang mau berlangganan channel ya, di situ banyak tutorial-tutorial kita yang lain, yang istilahnya hanya beberapa orang saja yang nonton. Jadi saya mohon maaf teman-teman ya, bukan maksud saya itu mau apa, sekedar ingin mau melindungi konten-konten kita, konten-konten kami, karena ada banyak orang ya teman-teman hanya ingin mendownload. Dia nggak berpikir bahwa sebenarnya membuat konten itu jujur aja itu teman-teman, lumayan juga capek. Lumayan capek, eh, kita mengupload itu menghabiskan data juga lumayan tuh ya. Cuman saya tidak tahu kenapa saya lakukan, padahal itu cenderung merugikan ya, saya tidak tahu. Nah, namun sekarang saya mulai berpikir bahwa pentingnya kita saling berkomunikasi antara teman ya. Di sini bukan tentang orang guru dan murid, bukan
Ya bukan tentang itu tuh. Ya syukur-syukur kalau dapat teman yang mengerti tentang kita. Ya, namun bukan itulah tujuannya itu, teman-teman. Hanya saja kalau banyak yang kadang bertanya, itu kadang saya nggak selalu jawab dengan jujur karena ah oh ya, oke teman-temanku, sebenarnya saya ingin mau mengobrol banyak lagi tentang sahabat. Mungkin besok atau lusa kita akan sambung. Namun ini hari 17 Agustus dan anak saya itu mau ikut gerak jalan, lomba gerak jalan. Dia minta dikawal gitu. Dia minta ditemani, teman-teman. Ya, dia nggak peduli juga sih dia mau juara atau tidak ya. Yang penting kita ikut meramaikan hari ini, hari kemerdekaan kita ini. Oke, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk itu selalu melihat tutorial-tutorial kami tentang konsentrat dan pasir hitam. Tadi dari awal saya sudah bahas bahwa cara mengolah pasir hitam itu jangan satu aja. Uh, Nanti insya Allah nanti saya akan upload videonya. Ini hanya untuk lebih akrab lagi kepada teman-temanku semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan karena saya juga samalah seperti teman-teman. Saya masih perlu bimbingan dan belajar dari orang yang lebih dulu lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya teman-temanku semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat. Salam emas.